berbicara tentang perubahan. Berhubungan dengan Kabupaten Pangkep, ya tentu saja ada titik jenuh. Ada titik jenuh sehingga mari kita lahirkan gerakan perubahan bersama di tanggal 27. Sebelum di tanggal 27, kami dari nomor 3 ingin berdiskusi dengan anak-anak muda. Jangan sampai visi dan misi kami tentang kepemudaan itu tidak sesuai dengan perkembangan atau keinginan anak-anak muda yang ada di depan saya. Makanya kami butuh masukan, kami butuh sharing pendapat kepada anak-anak muda, karena kalianlah yang akan melakoni Kabupaten Pangkep ini 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kami yang tua-tua ini sudah harus berada di pinggir, yang sudah 45 tahun, 50 tahun, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita tidak bisa melawan takdir Tuhan atau proses alam yang terjadi. Ya. Jadi ini tidak bisa dipungkiri, tetapi menghadapi fenomena atau perkembangan zaman saat ini ada di sekalian, tentu saja kita perlu dibekali baik peradaban, sopan santun, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi ini penting bagi kita semua. Jadi saya kira sebentar mudah-mudahan ada salah satu tokoh pemuda yang pernah juga tokoh pemuda di Sulawesi Selatan, Saudara Muhammad Irfan AB, kebetulan perjalanan dari Parepare membersamai Pasar Ungu dalam kampanye berdiri Parepare. Sementara dalam perjalanan mudah-mudahan sebentar juga bisa memberikan masukan atau sharing pendapat kepada kita semua adik-adikku yang saya cinta, yang saya banggakan. Insya Allah yang ada di depan saya ini Pak Bupati adalah agen perubahan tanggal 27 November. Saya kira itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Anak milenial harus tetap gagah, anak muda harapan Pangkep ke depannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Tim Pemuda Milenial Amka Amir Kabupaten Pangkep, terima kasih yang sebesar-besarnya. Acara pada malam hari ini di luar ekspektasi saya, ternyata seramai ini. Saya mewakili Pak Amir bin Tahir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini sangat luar biasa dan menjadi kejutan bagi kami. Terima kasih untuk semua panitia-panitia yang mensupport dan mendukung jalannya acara pada malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang saya hormati seluruh anak milenial, anak muda Kabupaten Pangkep yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Tema kita pada malam hari ini, peningkatan keahlian anak muda dan menciptakan wirausaha untuk anak muda. Adik-adik, anak muda, harapan Pangkep ke depannya, kami menginginkan tidak ada kata-kata menyerah dan tidak ada kata-kata pasrah. Anak muda ke depan harus terus-menerus berjuang. Tidak boleh ada kata-kata berhenti. Insya Allah kami akan menjadi tulang punggung para anak-anak muda sekalian, anak-anak milenial. Beberapa tahun terakhir kita melihat saudara-saudara kita yang ke Morowali mencari pekerjaan, kemana mencari pekerjaan, keluar dari Kabupaten Pangkep. Sungguh miris perasaan kita sebenarnya. Kenapa demikian? Laut kita begitu luas, 92%. Hari ini tanah kosong yang tidak berproduksi di Kabupaten Pangkep begitu banyak misalnya. Insya Allah kita aktifkan semuanya. Laut kita 92% milik orang Pangkep. Dan insya Allah akan kita kembangkan di kemudian hari. Kita akan berjuang terus menerus. Maka
laut yang 90% beserta saudara-saudara kita yang ada di pulau adalah harapan Kabupaten Pangkep ke depannya, insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya yang namanya pekerjaan itu bukan hanya bekerja di salah satu instansi atau di pemerintahan hari ini misalnya. Banyak sekali. Ladang kita begitu besar, sawah kita begitu luas, tambak kita begitu besar, laut kita apalagi luar biasa pemberian Allah ini untuk Kabupaten Pangkep yang tercinta ini. Harusnya seluruh pikiran, seluruh penglihatan kita harus berada di beberapa sektor itu. Untuk apa? Untuk meningkatkan depan. Tantangan bagi saya adalah menciptakan anak-anak muda, anak-anak milenial yang begitu bersemangat dan membangun daerahnya sendiri. Insya Allah kampanye kita, kampanye akbar tanggal 23, saya sudah umumkan, saya mau kreativitas anak muda kita tampil di tanggal 23 itu. Untuk apa kita memanggil orang lain? Anak muda kita cukup. Anak muda kita harus kita tampilkan hari ini. Mereka tidak boleh ditutupi. Mereka punya aktivitas, suaranya bagus, kreativitasnya bagus. Maka dari itu insya Allah Amka Amir pasti mengorbitkan anak-anak daerahnya. Maka dimulai dari tanggal 23, saya pengen semua sumbangsi pikiran anak-anak muda, anak milenial Kabupaten Pangkep. Ayo, mari kita sama-sama. Jangan contohi, ada saya lihat di medsos itu anak milenial itu tidak sopan, itu seolah-olah menjustis dirinya lebih baik daripada kita. Gitu. Menganggap kapal terbang yang mau cepat kapal talang, apa itu? Tidak pantas ya. Anak muda milenial Amka Amir jangan tiru yang seperti itu. Bicara soal perintis dia tidak paham. Dia kira dirinya berpengalaman. Kasihan juga anak itu. Saya tidak tahu anak siapa itu. Malu-maluin sebenarnya begitu. Anak muda kita harus memberi motivasi. Ajang politik tidak usah saling mencederai perasaan satu sama lainnya. Anak muda Amka Amir junjung tinggi sopan santun, martabat, harga diri. Jangan kita injak harga diri orang. Yang bertanding orang lain kok dia yang kebakaran jenggot. Anda disekolahkan untuk mencari ilmu di daerah orang. Paling tidak orang tua kalian mengajarkan kita untuk bersopan santun lah, berbahasa yang bagus. Tidak apa-apa kita bertanding biasa. Kita tunjukkan kelebihan kita masing-masing. Tapi coba menjaga yang namanya martabat, harga diri dan lain sebagainya. Saya yakin persis bahwa adik-adik, saya mau sampaikan satu hal. Menjadi calon kepala daerah Kabupaten Pangkep hari ini, semua orang yang terhormat dan mereka jelas bahwa mereka punya integritas dan harus. Tidak ada satu putra daerah yang dia membuktikan bahwa dia lolos menjadi calon begitu sulit. Tiba-tiba dia bilangnya orang pakai kepala talan dan lain sebagainya. Saya tidak jelas anak siapa itu, tidak diajari sama orang tuanya. Itu. Semoga anak ini tumbuh besar. Besar nih. Saya menonton di medsos. Ini adik-adik, saya mau sampaikan ke satu hal. Semua yang bertanding 6 orang putra daerah Kabupaten Pangkep ini putra-putri Indonesia. Janganlah bicara. Dia tidak butuh perintis. Memang dia siapa? Dia katain orang pakai kepala talan, lalu dia siapa? Kapal selang.
Makanya Amka Amir, pemuda Amka Amir junjung tinggi yang namanya sportivitas. Sopan santun harus dijaga. Apapun yang kita ucapkan, pasti kita tahu dengan siapa kita berbincang. Kalau kami sesama calon itu biasa, kami menganggap sejajar. Bukan berarti membedakan status dan lain sebagainya. Tapi adik-adik harus memahami satu hal, bahwa kita orang Bugis Makassar ada yang namanya etika dan norma. Kalau kita tidak memahami, jangan ngomong, nanti dikira asbun. Tahu asbun? Asal bunyi. Dia kira dirinya gagah, meledak-ledak ngomongnya, bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Itu. Lalu yang dia kira perintis itu siapa? Memang yang jadi ini bukan perintis sebelumnya. Orang tuanya merintis, lalu anaknya yang jadi. Itu. Jadi Bapak adik-adikku, junjung tinggi sportivitas, menghargai siapapun. Saya sebagai calon mewakili Pak Amir, tidak ada anak Amka, anak milenial Amka yang belepotan, tidak boleh. Hargai semua calon. Mereka adalah orang-orang terhormat hari ini. Mereka di antara 249.000 DPT, 6 orang inilah yang berdiri bertanding hari ini di antara 294 orang. Persoalan suka atau tidak suka tiada masalah. Itu tidak ada masalah. Silakan saja memilih sesuai dengan hati dan kehendak. Tetapi ngomong belepotan itu ya pikir-pikirlah. Kira-kira orang tua sekolahkan itu supaya berarti bagi bangsa dan negara. Adik-adikku, insya Allah Amka Amir, salah satu visi misi kami adalah peningkatan keahlian anak muda dan menciptakan wirausaha. Kenapa seperti itu? Karena saya lihat adik-adik kita lebih banyak keluar daerah mencari hidup hari ini. Padahal dulu mereka bangga terhadap daerahnya dan hampir tidak ada yang mau meninggalkan daerahnya. Kenapa? Sawahnya bagus, ladangnya bagus, tambaknya berlimpah. Beberapa anak muda saat itu menikmati hasil kerja keras orang tuanya karena mungkin di sektor tambak, tani dan lain sebagainya berhasil. Hari ini ketika kita lihat daerah kita, hasil panen kita begitu berkurang dan lain sebagainya, saya tidak mau lihat anak muda Amka Amir menyerah dengan keadaan hari ini. Saya ingin memastikan anak muda Amka Amir kedepannya kreatif, bangun segala-galanya. Coba lihat ya, warkop, KPKP dan lain sebagainya. Kita bersyukur semua bisa hidup. Jangan takut bersaing dan harus punya kompetitor. Agar apa? Agar etos kerja itu ada. Kalau tidak ada saingan, kita tidak semangat untuk bekerja. Maka dari itu, persaingan itu biasa. Yang harus kita lakukan adalah mencari kreatif apa yang bisa kita lakukan untuk membangun sektor perekonomian di Kabupaten Pangkep. Kita berjanji dalam diri kita akan melakukan perubahan di Kabupaten Pangkep. Anak muda adalah penggerak mesin perekonomian di Kabupaten Pangkep ke depannya. Anak muda adalah harapan Pangkep ke depannya. Betul. Kita lawakan perlawanan malam ini. Insya Allah tanggal 27 kita pilih nomor. Kita pilih nomor. Kita pilih nomor. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Satu, motivasi bagi Amka Amir. Saya beserta mewakili Pak Amiruddin Tahir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Malam ini cukup bagi kami bahwa anak-anak muda betul-betul menginginkan perubahan itu. Mereka yang mengikuti itu adalah mereka yang penikmat, dia menikmati selama ini. Hari ini kita melakukan perjuangan itu dan memastikan tanggal 27
Kita memilih nomor 3. Memilih nomor 3. Memilih nomor 3. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangsi anak-anak muda. Malam ini kita lanjutkan kopi-kopi. 3, 3, 3, 3. Terima kasih. Maju Saudara-saudaraku, adik-adikku, Maju Gondrong. Maju matikan lampu Gondrong. handphonenya dan nyalakan kembali lampunya. Karena kita akan meneruskan. Pak Subandir, fotonya dulu Pak Subandir. Siapa yang punya anak kita? Kalau tidak ada anak kita apa? Jadi adik-adik sekalian, break dulu sekitar 10 menit. Berterima kasih dengan ucapan jazakumullahu khairan katsiran kepada semua pihak yang telah mempertemukan temu muka antara kami kerukunan warga Sunda dengan paslon nomor urut 3 pasangan Amka Amir. Dan beberapa hari yang lalu ataupun kurang lebih sekitar 1 minggu yang lalu kami semua sudah berunding dengan semua pengurus kerukunan warga Sunda untuk sama-sama mendukung Amka Amir di Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya informasikan bahwa KWS ini sekarang sudah berubah menjadi Korda KWS ataupun Koordinator Daerah Kerukunan Warga Sunda. Oleh karena sekarang alhamdulillah sudah bersatu se-Sulawesi Selatan. Kemudian juga perlu saya informasikan bahwa KWS ataupun Kerukunan Warga Sunda ini baru 2 kali temu muka dengan calon bupati. Dulu pada tahun 2003 itu hanya dengan Bapak Insinyur Safruddin Nur. Dan sekarang alhamdulillah bisa mendeklarasikan diri kelompoknya dengan pasangan Amka Amir. Dan alhamdulillahnya setiap yang kami dukung selalu menang. Insya Allah. Memang kami ini bukan termasuk komunitas yang besar, akan tetapi komunitas yang tidak seberapa bisa dibilang seperti itu. Akan tetapi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan energi yang lebih positif dengan adanya dukungan anak saya. Makanya kami pun tadi di tengah-tengah karena memang ada acara di depan sempat berunding dengan teman-teman para pengurus semua bahwa pada hari sebagaimana hasil rapat kemarin di pengurusan kerukunan warga Sunda, kalau bisa perlihatkan rasa cinta kami kepada pasangan Amka Amir dengan cara memberikan songko semacam ini. Kenapa saya katakan ataupun saya berikan songko semacam ini? Karena songko semacam ini di dalam masyarakat Sunda itu biasa dipakai oleh salah satu tokoh yang sangat memasyarakat, yaitu tokoh cepot. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang disebut-sebut sebagai tokoh cepot itu aslinya itu adalah pendekar Astra Jingga. Beliau adalah merupakan pendekar yang mampu melindungi kerajaannya ataupun otoritas wilayahnya. Dengan harapan mudah-mudahan Amka Amir juga termasuk pemimpin yang selalu bermasyarakat, selalu rendah hati, selalu memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Demikian barangkali yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kami semua tetap konsisten dalam mendukung pasangan Amka Amir ini, dan juga di tanggal 27 November nanti kami semua siap mendukung, memberikan suara secara persentase yang sangat besar, insya Allah. Oleh karena itu kami akan memilih nomor 3. Memilih nomor 3. Kami pun sekaligus mengajak kepada orang-orang yang ada di sini, baik orang Makassar ataupun Bugis, yang tentu saja kami pun mempunyai hubungan emosional yang dekat dengan Bapak Ibu sekalian, dan kami pun akan mengajak, mari kita sama-sama pilih nomor 3. Demi apa? Demi perubahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ke depannya semua anak-anak muda yang sudah tamat SMA dan tidak melanjutkan kuliah, kita harus pastikan bahwa mereka ada di BLK. Kenapa mereka harus ada di BLK?
Pastikan mereka bahwa mereka punya keterampilan dan sertifikasi dari keterampilan itu. Sehingga apa? Sehingga di kemudian hari orang Pangkep tidak menjadi buruh di daerahnya sendiri. Hari ini misalnya kita ingin menuntut ke pabrik semen Tonasa hari ini, saya kasih contoh. Yang menjadi persoalan, anak muda kita tidak punya keterampilan, sehingga mereka masih punya alasan dan lain sebagainya. Akan tetapi jika anak muda kita sudah benahi keterampilannya dan mempunyai sertifikasi itu, insya Allah kalau Amka Amir yang jadi Amka Amir yang berhadapan dengan mereka. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, adik-adik milenial jangan pernah takut gagal dan jangan pernah takut mencoba. Yang berdiri di depan adik-adik ini berkali-kali gagal, karena tidak semua pekerjaan yang kita kerjakan seketika itu berhasil, tidak. Tapi sesungguhnya kegagalan itu menjadi pelajaran berat bagi kita di mana kita gagalnya, dan jangan pernah takut mengulang kembali itu. Saya sendiri mungkin ada 9 atau 10 usaha yang pernah saya lakukan dan gagal terus. Setelah itu saya baru menemukan yang jadi pelajaran yang paling berharga adalah pengalaman, belajar di mana jatuhnya. Dan jangan pernah takut gagal. Tidak apa-apa, paham saya yang dia maksud. Mungkin dari segi formalisme, jangan takut. Amka Amir siap mendampingi adik-adik yang sering gagal. Itu sudah go public, lanjutkan perjalanan itu. Tapi yang gagal, insya Allah datang kemari. Kita bersama-sama. Kita coba pelajari kegagalan itu dan kita jadikan keberhasilan di kemudian hari. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, saya senang sekali anak muda sudah ada yang go public seperti yang diceritakan tadi. Yang menjadi persoalan adik begini, di Kabupaten Pangkep ini khususnya pertanian misalnya, masyarakat Kabupaten Pangkep itu satu takut gagal, itu masalahnya. Maka mereka takut mencoba hal yang baru. Nah, contoh misalnya yang diceritakan tadi itu sama dengan porang yang pernah ditanam masyarakat. Yang menjadi persoalan, porang ini adalah tanaman yang diolah menjadi makanan. Nah, persoalannya ketika mungkin hanya untuk meyakinkan, oke. Tapi yang menjadi persoalan siapa penanggung jawabnya, itu masalahnya. Maka itu perlu kita kaji ke depannya. Tapi tidak apa-apa, itu motivasi bagi kita untuk maju. Silakan berkreasi ya. Yang pasti tunjukkan, karena masyarakat ingin sesuatu yang sudah berhasil. Mereka takut gagal. Kenapa seperti itu? Karena kehidupan kita hari ini, coba lihatlah sekeliling kita pada hari ini. Kenapa? Karena infrastruktur kita hari ini salah satunya adalah pupuk. Pupuk ini agak bermasalah beberapa tahun kemudian ke belakang ini. Maka ke depannya tidak apa-apa, saya suka sekali soal perikanan misalnya ke lautan, silahkan, itu bagus. Malah soal baronang dan lain sebagainya saya bersyukur. Insya Allah pas kita support terus menerus. Soal ikan bandeng apalagi kalau persoalan itu. Dan tugas Amka Amir selanjutnya adalah mengembalikan ikan bandeng seperti dulu, insya Allah. Nah, tentu doa dan harapan semua elemen masyarakat Kabupaten Pangkep, adik-adik inilah pelopornya, dan insya Allah kita akan bangkitkan kembali itu. Mungkin pasti salah satunya persoalan pupuk pertanyaannya, itu masalahnya. Baik sawah, ladang, tambak itu masalah. Jadi insya Allah Amka Amir dalam satu programnya itu memastikan bahwa pupuk menunggu petani dan subsidi pupuk untuk petani tambak, insya Allah. Jadi kira-kira itu jawaban saya untuk 3 anak milenialku yang saya cintai dan saya banggakan insya Allah ke depannya. Jadi jangan pernah takut gagal, coba terus menerus. Kegagalan itu biasa. Walaupun saya paham betul, saya juga pernah mengalami stres dan turbulen persoalan itu. Tetapi harus berani mencoba terus menerus. Insya Allah Allah akan tunjukkan jalan. Itu. Kira-kira itu jawaban saya. Selanjutnya kita kedatangan tamu
ada kakak saya Andi Irfan Abe, beliau baru tiba dari Kota Madia Parepare, melintas beliau mampir. Saya berharap sama beliau bisa berdiri di sini dan memberikan wejangan terhadap anak-anak milenial hari ini. Semoga beliau bisa memberi kita motivasi bersama. Karena kenapa? Tentu jaringan itu penting. Silakan, Pak. Baik, kebetulan di tengah-tengah kita ini beliau sudah hadir, jadi sedikit memberikan informasi bahwa Kak Irfan ini atau Insinyur Andi Muhammad Irfan Abe salah satu tokoh di kepemudaan Muhammadiyah, dan kebetulan juga beliau adalah anggota Dewan Provinsi dari fraksi PAN. Nah, saya harap teman-teman semua untuk lebih atraktif dalam hal sesi tanya jawab mungkin berikutnya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dapat gambaran bagaimana ke depannya, khususnya bagi kaum milenial dalam menanggapi persoalan pilkada ke depannya, begitupun dengan kebutuhan-kebutuhannya. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Bupati kita, saya panggil saja Bupati, dan Wakil Bupati kita Andi Muhammad Hairul Akbar, dan wakilnya beliau Amiruddin Jabar Tahir, minta maaf. Pertama-tama saya dan seluruh undangan yang hadir pada malam hari ini, terutama adik-adik saya kaum muda milenial, saya sangat bergembira dengan acara kita pada malam hari ini. Walaupun saya terlambat, tapi sepintas saya sudah bisa menangkap alur acara kita malam hari ini. Tadi saya lihat beberapa anak-anak muda kita menyampaikan gagasan-gagasan dan pikiran-pikirannya. Saya tentu sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sangat membutuhkan forum-forum seperti ini. Saya yakin dan percaya kalau beliau jadi Bupati Kabupaten Pangkep, saya kira yang harus ditradisikan dan selalu kita adakan ngumpul-ngumpul dengan anak muda dan pikirannya. Kalau perlu kita diam saja, biarlah anak-anak muda ini yang bicara, Pak Bupati. Saya sebenarnya agak segan juga untuk intervensi terlalu jauh karena saya takutnya anak-anak muda kita ini tersinggung nantinya. Saya lebih enak kalau dengar adik-adikku menyampaikan gagasan-gagasan dan pikirannya. Saya dengan Andi Aso ini, sebelum kami putuskan di PAN sebagai calon bupati, setiap kali saya ketemu pasti kita berdiskusi tentang masa depan Pangkep. Salah satu tentu yang menjadi fokus perjuangan beliau adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi kaum muda kita yang jumlahnya hari ini cukup besar. Kurang lebih 60% masyarakat Pangkep adalah kaum milenial dan kaum muda. Ya. Olehnya itu salah satu solusi kalau ingin keluar dari stigma Kabupaten Pangkep sebagai kabupaten miskin, maka salah satunya adalah bagaimana kita memberdayakan milenial dan anak-anak muda ini. Negara-negara besar, negara-negara maju, sebutlah misalnya Amerika Serikat, Eropa, tetangga kita Singapura, India, adalah negara-negara yang hari ini menjadi negara maju. Itu tidak lagi mengandalkan sumber daya alamnya,
Yang mereka andalkan adalah sumber daya manusia. Salah satu caranya bagaimana membentuk karakter, kompetensi anak-anak muda dengan menyekolahkan ke luar negeri misalnya, memberi banyak pendidikan edukasi dan sebagainya. Indonesia sampai hari ini, bahkan mungkin Kabupaten Pangkep, masih mengandalkan sumber daya alam. Padahal apa kurangnya Indonesia? Kita punya gunung emas di Papua, kita punya nikel di Sorowako sana yang merupakan nikel nomor 1 di dunia. Kita punya hutan Sulawesi, hutan Kalimantan. Bahkan di sini kita punya kawasan kars terluas kedua di dunia setelah Republik Rakyat Cina. Kita punya minyak lepas pantai yang ada di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera. Tetapi setiap tahun Indonesia mengimpor minyak dari Singapura, padahal Singapura tidak punya minyak lepas pantai. Singapura tidak punya gunung emas, tidak punya hutan. Tapi kita mengimpor dari Singapura setiap tahun. Itu karena sumber daya manusia yang mereka miliki lebih unggul daripada kita, dan kita sampai hari ini masih mengandalkan sumber daya alam. Olehnya itu, saya kira langkah besar dan lompatan jauh ke depan adalah bagaimana membentuk pola pikir anak-anak muda kita yang ada di Kabupaten Pangkep. Karena pintu gerbang dari segalanya adalah pola pikir. Karena pola pikir itu membentuk perasaan kita membentuk tindakan-tindakan kita, tindakan-tindakan kita membentuk kebiasaan-kebiasaan kita, dan kebiasaan-kebiasaan kita membentuk karakter kita, dan karakter inilah yang akan membentuk nasib kita di masa-masa yang akan datang. Olehnya itu, sepakat dengan Pak Bupati, mari kita menggalakkan anak-anak muda kita untuk ditingkatkan sumber daya manusianya. Saya pernah datang ke Kabupaten Pangkep ini tahun 2015. Saya berkunjung ke salah satu SMK yang ada di Pangkep di Bungoro. Kalau tidak salah SMK 3 Bungoro yang ada dekat lampu merah sana. Luar biasa waktu itu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Waktu itu sekolah itu sudah berbicara bagaimana anak-anak yang ada di sana menghasilkan mobil yang bertenaga listrik. Waktu itu orang belum berbicara mobil tenaga listrik kalau tidak salah. Orang baru bicara tenaga listrik kurang lebih 5 tahun ini. Tapi 2014 kalau tidak salah SMK 3 Bungoro sudah berbicara mobil tenaga listrik. Dan salah satu buktinya pada saat perayaan 17 Agustus tahun 2023 kalau tidak salah, mobil yang digunakan defile oleh Pak Sudirman Sulaiman waktu itu adalah mobil buatan SMK 3 Bungoro. Itu artinya Pangkep punya potensi dan punya sumber daya manusia yang bisa kita andalkan. Nah, saya kira semua terpulang kepada Bupati yang terpilih nanti, apakah punya kebijakan untuk menganggarkan atau melahirkan peraturan bagaimana anak-anak kita milenial ini dan anak-anak muda kita bisa berdayakan. Ya. Sudahlah, kami ini saya Pak Aso mungkin 5-10 tahun yang akan datang kita tinggal menjadi bagian sejarah. Tapi anda-anda yang milenial hari ini, itu adalah masa depan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira itu pemantik dari saya Pak Bupati. Lebih baik kita beri kesempatan lebih banyak kepada anak-anak muda kita untuk memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, saya berharap apa yang kita lakukan malam hari ini, saya tentu sangat berbangga dan saya sangat terharu melihat suasana forum kita malam hari ini. Saya tadi datang ke salah satu kabupaten, kota, ikut kampanye. Bayangkan sudah datang artisnya, lapangan sudah dibelah dua. Tapi saya kira apapun yang dilakukan dengan materi dan sebagainya,
kalau masyarakat kita tidak cinta dengan pemimpinnya, saya kira tidak ada juga guna-gunanya kita adakan itu semua. Dan saya yakin yang hadir pada malam hari ini di tempat ini adalah suara-suara yang berasal dari suara terdalam hati nurani kita semua. Dan saya yakin inilah yang menjadi tonggak kemajuan Kabupaten Kangket di masa-masa yang akan datang. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, nun wal kalami wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mungkin tidak diberi peluang di Kabupaten Pangkep. Maka insya Allah Abka Amir ke depannya membuka selebar-lebarnya siapapun yang mau berinvestasi di Kabupaten Pangkep. Sepanjang betul-betul mengurangi pengangguran dan mempekerjakan adik-adik, insya Allah, sehingga mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Pangkep. Kalau soal itu saya setuju sekali. Jangankan itu, yang dari Bali, Bandung pun insya Allah kita support kalau persoalan itu. Untuk pertanyaan kedua, yang dia maksud itu sebenarnya promosi, iklan sebenarnya. UMKM tidak memahami soal iklan itu. Insya Allah nanti ke depan kita akan mengedukasi, mengumpulkan semua pelaku-pelaku UMKM, lalu kita mengedukasi kepada mereka bagaimana memasarkan produk-produk yang ada di dalam Kabupaten Pangkep. Saya kasih satu contoh, infrastruktur kita selama ini sebenarnya ada, apa itu? Di Kabupaten Pangkep ini ada persatuan yang namanya Kompak, kumpulan orang-orang Pangkep. Akan tetapi selama ini pemerintah tidak memakai infrastruktur itu. Harusnya mereka kita undang kembali ke daerahnya sebagai orang Pangkep, Kabupaten Pangkep. Dan mereka marketing yang paling bagus. Kenapa? Mereka berbagi daerah semuanya ada, mulai dari Papua sampai Sumatera. Maka dari itu insya Allah jaringan-jaringan itu akan kita pakai. Salah satunya mungkin Bandeng Tanpa Tulang dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kembali bahwa kita ingin berusaha tetapi kita sulit dalam permodalan, maka Amka Amir ada itu peningkatan menciptakan wirausaha muda dan bantuan modal ada sebenarnya kalau soal itu. Insya Allah siapa tadi penanya kedua dan pertama, insya Allah kita akan diskusi. Saya siap berdiskusi kapan saja. Kalau persoalan itu jadi atau tidak jadi, insya Allah saya mau berdiskusi persoalan itu. Tentu saya sadar betul bahwa membangun daerah ini tidak mesti jadi bupati juga. Jadi insya Allah tetap akan jalan terus menerus demi Kabupaten Pangkep yang lebih bagus. Kita akan bersinergi terus menerus. Ini persoalan pertandingan, insya Allah berdoa dengan usaha kita masing-masing, insya Allah Allah akan melahirkan yang bagus. Ya pasti pada malam hari ini adik-adikku, adik-adik milenial, ingin saya mau sampaikan ada satu permintaan tolong dari saya, karena ini sesi terakhir ya. Sesi terakhir, saya ingin minta tolong satu hal, bahwa berjanjilah dalam diri pada malam hari ini semua anak milenial Amka Amir tanggal 27 menjadi saksi di setiap TPS. Aktifkan videonya, aktifkan kameranya, rekam apa yang terjadi di setiap TPS Kabupaten Pangkep. Demi apa? Demi kemenangan dan mewujudkan cita-cita yang kita harapkan dari 3 pertanyaan, dari 6 pertanyaan, 5 pertanyaan sebelumnya. Di seluruh lapisan pada malam hari ini yang hadir pada acara ini adalah tim sukses Amka Amir tanpa terkecuali. Kalau orang mengatakan saya minta dikukuhkan, maka malam hari ini saya kukuhkan. Semua yang hadir pada malam hari ini adalah tim Amka Amir. Dan insya Allah kita mengawal pilkada ini tanggal 27 November. Kita aktifkan kamera, aktifkan handphone kita. Sebagai apa? Sebagai bukti, saksi. Insya Allah kalau ada kecurangan dan lain sebagainya. Apakah adik-adikku bersedia? Baik, terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mewakili Pak Amiruddin Tahir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dari itu, silakan kita lanjutkan acara malam ini. Terima kasih atas penanya-penanya adik-adikku.
Yang pasti saya akan buka ruang terus-menerus untuk bertanya. Kalaupun insya Allah mentakdirkan kami jadi, insya Allah adik-adik punya bagian untuk pembangunan daerah Kabupaten Pangkep. Nah, harus hadir dalam itu, tidak boleh keluar. Sebagai pelanjut generasi Kabupaten Pangkep ke depannya yang lebih bagus. Terima kasih yang sebesar-besarnya.